Sikap orientalisme terhadap Islam. Yang pertama, pengertian orientalisme. Kata orientalisme berasal dari kata orient, yang sederhananya berarti timur. Kata lainnya yang sering dinisbatkan kepada orientalisme adalah oriental, yang memiliki arti berkaitan atau terletak di timur. Timur dalam artian letak geografis yang meliputi Asia dan Himalaya dan semenanjung Malaya di sebelah barat Walaj. Sedangkan dalam KBBI, orientalisme dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang kebudayaan ketimuran. Perkembangan orientalisme selanjutnya. Kata ini identik ditujukan kepada orang-orang Kristen yang melakukan studi terhadap Islam dan bahasa Arab. Kemudian ada pula pendapat yang lebih umum, yaitu menurut Afaf Sabrah yang mengatakan orientalisme adalah istilah yang luas yang meliputi semua kegiatan kelompok-kelompok yang melakukan studi-studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah Islam. Makna dan sejarah tentang Islam yang dikaji dan ditulis oleh para orientalis ini menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi Islam. Sikap orientalis terhadap Rasulullah dan Al-Quran. Yang pertama, celaan terhadap Rasulullah SAW sudah dimulai ketika dia pertama kali menyeru kepada kalimatullah. Yang kedua, gelar Al-Amin yang didapatnya pun langsung lepas ketika ia mengajak untuk meninggalkan penyembahan pada masa jahiliyah. Perkembangan Islam di kawasan timur dan barat menjadi perhatian serius mereka. Sebagian besar dari mereka untuk memberikan sifat kepada Rasulullah SAW sebagai seorang pendusta, pengarang wahyu, pendiri Islam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari sinilah muncul kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dengan memberi julukan sebagai ahli sihir. Yang keempat, membuat Al-Quran edisi kritis. Sebagai langkah awal mereka mengumpulkan manuskrip, kamus, buku-buku tafsir, hadis, dan qiraah. Yang kelima, ia menawarkan deskonstruksi dan historisitas sebagai sebuah strategi untuk menggerogoti sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Ia juga memuji langkah-langkah yang dibuat para orientalis sebagai sebuah kemajuan terhadap perkembangan pemikiran dan studi keislaman. Motivasi orientalis mengkaji Islam. Yang pertama, motivasi akidah atau keagamaan. Faktor utama yang mendorong orang-orang barat mempelajari dunia timur adalah faktor agama terlebih dahulu. Perang salib telah memberi bekas kepahitan yang sangat mendalam pada orang-orang Eropa. Dari sini timbullah gerakan reformasi Kristen, sehingga umat Kristen merasakan suatu kebutuhan mendesak untuk melihat kembali penafsiran mereka terhadap Alkitab. Yang kedua, motivasi ekonomi dan perdagangan. Di antara motivasi Barat mengkaji Islam adalah dalam rangka menerobos pasar perdagangan di dunia timur. Mereka bekerja sama dengan dunia timur untuk membuka pasar-pasar, menggali sumber-sumber alam, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi politik dan penjajahan. Perang salib merupakan peperangan yang pada dasarnya merebutkan kekuasaan daerah yang semula dikuasai oleh kaum Kristen, yang selanjutnya direbut oleh orang Islam. Yang keempat, motivasi ilmiah dan kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di kedua kota besar Islam, yaitu Baghdad dan Andalusia.
Dari kedua kota besar inilah kemudian berpengaruh pada kota-kota di sekitarnya. Sikap dan usaha dalam menghadapi gerakan kaum orientalis. Yang pertama, membuat masu'ah atau ensiklopedi sebagai jawaban terhadap orientalis. Memberikan alternatif pemikiran yang seimbang adalah jalan yang terbaik untuk menghadapi segala arus pemikiran yang antipati terhadap Islam dan kaum muslimin. Untuk mewujudkan ini, tentunya kita harus melihat dan mengenal gerakan orientalis secara detail, dengan memperhitungkan bahwa gerakan itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya kepada cendekiawan atau kaum intelektual baik di dunia Islam ataupun di Barat sendiri. Yang kedua, membentuk lembaga ilmiah Islamiyah internasional guna memberikan informasi yang imbang mengenai Islam, khususnya untuk mengimbangi pikiran-pikiran kaum orientalis yang sudah sedemikian meluas. Perlu kiranya dibentuk suatu lembaga ilmiah Islamiyah internasional yang independen, artinya tidak di bawah pengaruh atau menjadi trompet salah satu negara Islam atau dipengaruhi oleh aliran politik tertentu. Yang ketiga, sarana internasional untuk dakwah Islam. Salah satu proyek Islam besar lainnya yang perlu diadakan adalah Lembaga Islam Internasional untuk Tasbir atau propaganda, yakni sebagai sarana dakwah Islam. Dari satu segi, juga memberi bimbingan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dan juga untuk memelihara kaum muslimin dengan wiratohnya. Yang keempat, dialog dengan orientalis yang jujur. Termasuk kegiatan penting yang harus kita lakukan adalah mengadakan kontak dan memelihara hubungan dengan kaum orientalis yang mempunyai pandangan jujur, dengan tujuan dapat selalu mengadakan dialog atau pertemuan-pertemuan serta seminar-seminar di mana melalui sasaran-sasaran tersebut kita dapat mempertemukan ahli-ahli Islam dengan mereka atau kaum orientalis. Yang kelima, mendirikan Badan Penerbitan Islam Internasional. Salah satu kebutuhan mendesak bagi umat Islam adalah berdirinya Badan Penerbitan Islam Internasional yang berfungsi mencetak dan menerbitkan buku-buku Islam dalam dua bahasa, sehingga tidak lagi berlangsung kebiasaan dicetaknya atau diterbitkannya buku-buku Islam dalam bahasa asing. Sejarah perkembangan orientalisme. Awal mula munculnya orientalis disebabkan adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran, baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan, maupun agama di Timur Asia termasuk Islam. Minat orang barat untuk meneliti masalah-masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran. Dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini, secara garis besar orientalisme dapat dibagi 3 periode, yaitu yang pertama, masa sebelum meletusnya perang salib di saat umat Islam berbeda dalam zaman keemasannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan pandangan orang Eropa tentang Islam berasal dari gagasan kitab suci dan teologis. Oleh karena itu, mitologis, teologis, dan misionerlah yang berperan memberikan rumusan untuk mengembangkan wacana resmi mengenai Islam bagi kaum gereja. Yang kedua, masa perang salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan tenggang waktu antara tahun 1096 sampai 1291 membawa kekalahan bagi Kristen. Namun demikian bukan berarti umat Islam tidak menderita. Akibat perang salib, putra-putra terbaik bangsa gugur di medan tempur. Aset-aset dan kekayaan negara berupa sarana dan prasarana pada saat itu banyak mengalami kehancuran. Yang ketiga, perkembangan orientalisme terakhir. Sejak Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika.
Bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijaksanaan, dan dalam dunia usaha, perhatian yang serius diberikan kepada Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Tujuan Orientalisme. Di awal abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke kurang lebih 18 Masehi, para orientalis mengubah taktik mereka dalam mencapai misi-misinya, yaitu menjadikan orientalisme sebagai tujuan murni penelitian dan kebutuhan akademis. Sebelumnya, orientalisme dan misionarisme adalah dua pekerjaan yang memiliki satu tujuan. Untuk merubah tujuannya itu, mereka mendirikan pusat-pusat studi ketimuran di berbagai ibu kota. Tujuan utama orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Agama merupakan tujuan pertama, yaitu konsep teologi Islam yang telah berhasil menjinakkan konsep-konsep metafisika Yunani sangat menarik untuk dikaji. Adapun tujuan yang ingin mereka wujudkan adalah yang pertama, membuat keraguan terhadap Al-Quran dan keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Para orientalis mengatakan sehingga mereka berkesimpulan bahwa ia bukan sumber dari Allah. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Upaya peraguan yang mereka lakukan mencakup masalah keabsahan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islam yang asasi. Dan yang kelima, membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh cendekiawan Muslim.